Di usia 82, saya telah belajar banyak tentang hidup, tapi ada satu keputusan yang sangat saya sesali, yaitu pindah ke panti jompo. Saat itu, keputusan itu tampak tepat. Keluarga saya mendorongnya, berjanji bahwa saya akan mendapat semua perawatan dan kenyamanan yang saya butuhkan. Saya mempercayai mereka, tapi begitu sampai di sana, saya sadar bahwa kenyataannya jauh dari yang saya bayangkan. Saya tahu banyak dari kalian mungkin sedang memikirkan opsi ini, baik untuk diri sendiri atau orang tersayang. Mungkin kalian merasa ini keputusan paling aman, atau mungkin kalian diberitahu bahwa ini akan memudahkan hidup. Tapi sebelum kalian mengambil langkah itu, saya ingin berbagi 6 hal yang saya harap seseorang beritahu saya sebelum pindah, karena kenyataannya, hidup di panti jompo bukan hanya soal kenyamanan, itu mengubah segalanya, dan begitu masuk, keluar tidak semudah yang kalian pikirkan. Tetap bersama saya sampai akhir, karena beberapa pelajaran ini mungkin mengejutkan kalian, dan jika kalian kenal seseorang yang mempertimbangkan panti jompo, video ini mungkin tepat apa yang mereka perlu dengar sebelum membuat keputusan yang mengubah hidup. Sekarang, mari kita mulai. Penyesalan 1. Kehilangan kemandirian saya. Kejutan terbesar setelah pindah ke panti jompo bukan ruangan kecil, jadwal makan yang tetap, atau bahkan wajah-wajah asing, melainkan kesadaran bahwa saya telah kehilangan kendali atas hidup saya sendiri. Sebelum pindah, saya punya rutinitas. Saya memutuskan kapan bangun, kapan makan, dan bagaimana menghabiskan hari saya. Saya bisa jalan-jalan kapan saja saya mau, memasak makanan sendiri, atau hanya duduk tenang di kursi favorit saya dengan buku. Tapi di dalam panti jompo, saya cepat sadar bahwa waktu saya bukan milik saya lagi. Semuanya berjalan sesuai jadwal yang bukan milik saya. Sarapan ada pada waktu tertentu, meski saya tidak lapar. Lampu dimatikan pada jam tertentu, siap atau tidak. Ingin jalan-jalan di luar? Mungkin perlu izin, dan kalian mungkin harus menunggu sampai seseorang bisa mendampingi. Keputusan sederhana seperti apa yang dimakan atau bahkan apa yang dipakai mulai terasa seperti hak istimewa, bukan pilihan dasar. Saya ingat minggu pertama di sana, bangun di tempat tidur yang tidak terasa seperti milik saya. Saya duduk, meregangkan tubuh, dan meraih buku yang saya baca di rumah. Tapi saat saya melihat sekeliling ruangan, saya tersadar, ini bukan rumah saya. Buku-buku saya, kursi favorit saya, kenyamanan kecil yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun, hilang. Yang ada hanyalah dinding steril, tempat tidur yang bukan pilihan saya, dan perasaan yang tak bisa saya hilangkan. Saya tidak lagi mengendalikan hidup saya sendiri. Bagian tersulit adalah menyadari bahwa begitu kalian menyerahkan kemandirian, mendapatkannya kembali hampir mustahil. Kalian beradaptasi karena terpaksa. Kalian berhenti protes saat mereka bilang apa yang akan dimakan malam ini. Kalian berhenti bertanya, apakah bisa jalan-jalan kapan saja kalian mau. Kalian belajar menyesuaikan diri dengan sistem mereka, tapi dalam prosesnya, kalian mulai kehilangan diri sendiri. Jika kalian mempertimbangkan panti jompo, tanyakan pada diri kalian, apakah kalian siap menyerahkan kebebasan kecil yang membuat hidup jadi milik kalian? Karena begitu itu hilang, kalian akan merindukannya lebih dari yang pernah kalian bayangkan. Penyesalan 2. Merasa dilupakan. Salah satu kebenaran tersulit tentang pindah ke panti jompo adalah menyadari bahwa dunia di luar terus berjalan tanpa kalian. Saat pertama tiba, keluarga saya meyakinkan bahwa mereka akan sering berkunjung. Saya percaya, dan di awal mereka melakukannya. Anak perempuan saya, Sari, datang seminggu sekali. Cucu-cucu saya mengunjungi di akhir pekan, dan untuk sementara, saya merasa masih terhubung dengan kehidupan lama saya. Tapi seiring berjalannya bulan, kunjungan semakin jarang. Sari mulai menelepon alih-alih datang. Cucu-cucu saya sibuk dengan sekolah dan pekerjaan. Hari libur adalah yang tersulit. Semua berjanji akan datang, tapi entah kenapa rencana selalu berubah di menit terakhir, dan tiba-tiba saya mendapati diri saya duduk sendirian di ruang bersama, menonton penghuni lain menatap pintu, berharap hari ini adalah hari seseorang mengingat mereka. Bukan berarti keluarga saya berhenti mencintai saya. Hidup hanya menghalangi. Ketika kalian tidak ada di sekitar setiap hari, mudah bagi orang untuk menganggap kalian baik-baik saja, bahwa kalian sedang menyesuaikan diri, bahwa kalian tidak terlalu membutuhkan perhatian. Tapi kenyataannya, semakin lama kalian di panti jompo, semakin mudah bagi orang untuk melupakan betapa kalian masih membutuhkan mereka.
Saya ingat satu malam duduk di kamar saya, memegang ponsel, ragu apakah akan menelepon anak saya, Budi. Saya tidak ingin jadi beban. Saya tidak ingin mengingatkan dia bahwa saya di sini menunggu kunjungan yang mungkin tak pernah datang. Jadi saya letakkan ponsel itu, dan saat itulah saya tersadar, ini hidup saya sekarang. Menonton hari berlalu, berharap seseorang ingat untuk menyertakan saya. Jika kalian memikirkan pindah ke panti jompo, tanyakan pada diri kalian, apakah kalian siap menghadapi kesepian? Karena tak peduli seberapa besar keluarga kalian mencintai kalian, begitu kalian tak terlihat, lebih mudah dari yang kalian kira untuk jadi tak diingat. Jika kalian masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 2 di bawah untuk memberitahu saya bahwa kalian ada di sini. Dan jika kalian belum berlangganan, saya sarankan kalian berlangganan dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan video apapun. Sekarang, mari lanjutkan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Penyesalan 3. Kehilangan rasa tujuan saya. Ketika pindah ke panti jompo, saya pikir saya hanya mengubah tempat tinggal. Saya tak sadar saya juga mengubah alasan saya hidup. Di rumah, saya punya tanggung jawab, rutinitas, hobi, dan alasan untuk bangun di pagi hari. Bahkan hal kecil seperti menyiram tanaman, membuat kopi sendiri, merapikan ruangan, memberi saya rasa tujuan. Tapi di panti jompo, ritual harian itu hilang. Makanan disiapkan untuk saya, pembersihan dilakukan orang lain, tanaman, yah, itu bukan milik saya untuk dirawat lagi. Awalnya saya bilang pada diri sendiri bahwa akan menyenangkan akhirnya bisa bersantai, tak ada lagi tugas, tak ada tanggung jawab, hanya istirahat. Tapi setelah beberapa minggu, saya sadar ada yang hilang. Hari terasa panjang, membentang tanpa ada yang bisa dilakukan selain menunggu. Saya melihatnya pada penghuni lain juga. Orang-orang yang dulu penuh energi kini menghabiskan hari dengan duduk, menatap, menunggu waktu berlalu. Ada seorang pria bernama Joko, 84 tahun, yang dulunya tukang kayu sepanjang hidupnya. Di rumah, dia selalu memperbaiki sesuatu, membangun proyek kecil di garasinya. Tapi di sini, tak ada alat, tak ada proyek, tak ada yang bisa dia ciptakan. Saya melihat dia perlahan menarik diri. Tangannya, yang dulu kuat dan terampil, kini diam di pangkuannya. Saya merasa tak berguna, katanya pada saya suatu hari, dan saya tahu persis apa yang dia maksud. Ketika kalian tak lagi punya sesuatu untuk dirawat, sesuatu untuk dikerjakan, hidup mulai kehilangan makna. Pikiran melambat, tubuh mengikuti, dan segera kalian mulai merasa seperti penghuni biasa di tempat di mana waktu bergerak tapi tak ada yang benar-benar berubah. Jika kalian mempertimbangkan panti jompo, tanyakan pada diri kalian, apa yang memberi makna pada hidup kalian? Karena begitu pindah, menemukan tujuan tak semudah mengisi waktu. Ini tentang berjuang untuk mempertahankan hal-hal yang membuat kalian merasa hidup. Penyesalan 4. Kesehatan menurun lebih cepat dari yang diperkirakan. Sebelum pindah ke panti jompo, saya baik-baik saja untuk usia saya. Saya tak lari maraton, tapi saya masih bisa merawat diri sendiri, jalan-jalan, dan memasak makanan saya. Saya punya rutinitas kecil yang membuat saya tetap bergerak, belanja kebutuhan, peregangan di pagi hari, bahkan hanya berjalan di sekitar rumah untuk menjaga kaki saya kuat. Tapi begitu pindah, semuanya berubah. Awalnya sepertinya saya hanya santai saja. Makanan diantar ke saya, dan saya tak lagi harus berdiri di dapur untuk memasak. Jika butuh sesuatu, saya tinggal tekan tombol, dan seseorang akan datang membantu. Tapi yang tak saya sadari adalah semakin sedikit saya lakukan untuk diri sendiri, semakin lemah saya jadi. Saya berhenti bergerak sebanyak dulu, dan segera kaki saya terasa lebih kaku. Saya duduk lebih banyak dari biasanya, dan sebelum saya sadar, bangun dari kursi mulai terasa seperti tugas berat. Otot-otot yang saya jaga selama bertahun-tahun hilang lebih cepat dari yang saya duga. Dan itu bukan hanya saya. Saya melihatnya terjadi pada orang lain juga. Orang-orang yang masuk dengan kaki mereka sendiri tiba-tiba bergantung pada kursi roda.
Orang-orang yang dulu mandiri kini butuh bantuan untuk hal-hal yang tak pernah mereka kesulitan sebelumnya. Semakin banyak bantuan yang kami terima, semakin banyak yang kami butuhkan. Saya ingat tetangga saya, Lestari, wanita 81 tahun yang ceria saat pertama tiba. Dia biasa jalan-jalan setiap hari di sekitar fasilitas, bersikeras bahwa dia tak akan melambat hanya karena usia. Tapi setelah beberapa bulan, saya perhatikan dia tak berjalan sebanyak dulu. Lalu dia mulai pakai alat bantu jalan, lalu kursi roda. Suatu hari dia menatap saya dan berkata, "Saya tak tahu kapan itu terjadi, tapi saya merasa seperti bertambah tua 10 tahun dalam beberapa bulan saja." Dan itulah yang saya rasakan. Ketika kalian berhenti menggunakan tubuh kalian, kalian mulai kehilangannya. Dan di panti jompo, di mana segalanya dirancang untuk memudahkan, mudah lupa bahwa gerakan bukan hanya soal kenyamanan, tapi tentang bertahan hidup. Jika saya tahu seberapa cepat saya akan kehilangan kekuatan, saya akan berjuang lebih keras untuk tetap bergerak, tetap aktif, mendorong diri saya meski tak ingin. Jika kalian mempertimbangkan panti jompo, tanyakan pada diri kalian, apakah kalian masih punya motivasi untuk menjaga tubuh kalian kuat ketika segalanya diatur untuk membuat hidup mudah? Karena begitu kalian melambat, bangkit kembali tak semudah yang kalian pikir. Jika kalian masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 4 di bawah untuk memberitahu saya bahwa kalian ada di sini. Dan jika kalian belum berlangganan, saya sarankan kalian berlangganan dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan video apapun. Dukungan kalian membantu kami terus membuat konten bagus untuk memberi informasi dan menginspirasi kalian. Sekarang, mari lanjutkan. Penyesalan 5, kehilangan privasi dan martabat. Salah satu hal yang tak sepenuhnya saya pertimbangkan sebelum pindah ke panti jompo adalah seberapa banyak privasi yang akan saya hilang. Di rumah, saya punya ruang sendiri. Saya bisa menutup pintu kamar, duduk dalam diam jika mau, dan melakukan sesuatu sesuai keinginan saya. Tapi di panti jompo, privasi adalah kemewahan yang tak selalu bisa kalian pertahankan. Sejak saya tiba, saya merasa seperti terus diawasi. Staf keluar masuk, pemeriksaan kamar terjadwal, dan ruang bersama di mana kalian jarang sendirian. Bahkan hal sederhana seperti berpakaian atau ke kamar mandi sering membutuhkan bantuan seseorang. Saya tahu mereka hanya melakukan tugas mereka, tapi tak mudah menerima bantuan untuk hal-hal yang kalian lakukan sendiri sepanjang hidup. Saya ingat minggu pertama, berjuang dengan gagasan bahwa saya harus minta izin untuk melakukan hal-hal yang dulu saya lakukan tanpa pikir panjang. Ingin mandi? Mungkin harus menunggu sampai seseorang bisa membantu. Perlu ke kamar mandi? Kadang menekan tombol panggil berarti menunggu lebih lama dari yang kalian inginkan. Bahkan pilihan makanan terbatas. Jika kalian tak suka menu hari itu, ya sudahlah. Lalu ada masalah teman sekamar. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 2 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Tak semua orang dapat kamar pribadi, dan berbagi ruang dengan orang lain yang bukan pilihan kalian bisa membuat frustrasi. Saya beruntung punya teman sekamar yang baik, tapi saya dengar cerita dari orang lain yang tak seberuntung itu. Beberapa punya teman sekamar yang berisik, tak bersih, atau bahkan punya masalah kognitif yang membuat tidur hampir mustahil. Dan tak peduli seberapa keras kalian coba membuat kamar terasa seperti rumah, itu tak pernah benar-benar milik kalian. Martabat adalah hal yang sulit hilang, dan saya tak sadar seberapa banyak martabat saya yang harus saya serahkan sampai saya sudah di sana. Ketika orang mengetuk tapi tak selalu menunggu jawaban sebelum masuk, ketika kalian diajak bicara seperti pasien bukan orang, ketika rutinitas harian kalian ditentukan oleh jadwal yang bukan kalian buat, itu mengubah kalian. Kalian mulai merasa kurang seperti diri kalian sendiri dan lebih seperti nama lain di daftar. Jika kalian mempertimbangkan panti jompo, tanyakan pada diri kalian, apakah kalian siap menyerahkan privasi dan kendali yang kalian miliki sepanjang hidup? Karena begitu itu hilang, sulit untuk mendapatkannya kembali. Penyesalan 6. Menyadari lebih sulit keluar daripada yang kalian pikir. Ketika pertama pindah ke panti jompo, saya bilang pada diri sendiri bahwa ini sementara. Saya pikir saya akan mencobanya,
lihat bagaimana keadaannya, dan jika tak suka, saya selalu bisa pergi. Tapi yang tak saya sadari adalah betapa sulitnya keluar begitu saya masuk. Awalnya tampak sederhana. Jika tak suka, saya akan kembali ke rumah. Tapi rumah tak lagi sama. Rumah saya kosong, dan merawatnya dari jarak jauh jadi sulit. Anak-anak saya sudah mulai membuat perubahan, menjual barang yang mereka pikir tak saya butuhkan, bahkan mempertimbangkan menyewakan tempat itu. Ketika saya usulkan ide kembali, mereka ragu. Yakin bisa mengurus diri sendiri? Bukankah lebih aman tinggal? Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Lalu ada masalah penurunan fisik. Setelah berbulan-bulan tinggal di tempat di mana saya tak harus memasak, membersihkan, atau bahkan berjalan jauh, saya tak sekuat dulu. Kemandirian yang saya miliki mulai memudar, membuat ide kembali ke rumah lebih sulit dari yang saya bayangkan. Saya tak lagi yakin bisa hidup sendiri, dan ketakutan itu membuat saya terjebak. Saya bertemu orang lain yang punya pengalaman sama. Mereka pikir akan mencoba panti jompo sebentar, hanya untuk menyadari bahwa pergi tak semudah yang mereka pikir. Semakin lama kalian tinggal, semakin sulit menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar. Beberapa bahkan kehilangan opsi sepenuhnya begitu rumah mereka terjual, atau tabungan mereka habis oleh biaya perawatan. Tak ada jalan kembali. Itulah bagian yang tak ada yang beritahu kalian. Pindah masuk terasa seperti keputusan yang bisa dibalik. Tapi bagi kebanyakan orang, itu bukan. Panti jompo perlahan jadi dunia kalian. Dan sebelum kalian sadar, kehidupan luar yang dulu kalian kenal mulai terasa seperti kenangan jauh. Jika kalian mempertimbangkan panti jompo, tanyakan pada diri kalian. Apakah kalian siap dengan kemungkinan bahwa begitu masuk, keluar mungkin tak semudah yang kalian pikir? Karena begitu kalian menetap, hambatan untuk pergi, baik finansial, fisik, atau emosional, bisa lebih sulit diatasi dari yang kalian harapkan. Jika kalian masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 6 di bawah untuk memberitahu saya bahwa kalian ada di sini. Dan jika kalian belum berlangganan, saya sarankan kalian berlangganan dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan video apapun. Dukungan kalian membantu kami terus membuat konten bagus untuk memberi informasi dan menginspirasi kalian. Pikiran terakhir, melihat ke belakang, saya tak menyesal bertambah tua, tapi saya menyesal percaya bahwa panti jompo adalah satu-satunya pilihan saya. Saya masuk mengharapkan kenyamanan, keamanan, dan kualitas hidup yang lebih baik. Yang saya temukan malah dunia yang perlahan mengambil kemandirian, privasi, tujuan, dan bahkan rasa diri saya. Apakah itu berarti panti jompo semuanya buruk? Tidak selalu. Beberapa orang benar-benar membutuhkan tingkat perawatan yang mereka sediakan. Tapi sebelum kalian membuat keputusan itu, pikirkan baik-baik apa yang kalian serahkan, karena begitu pindah, hidup tak akan pernah sama lagi. Jika bisa mengulang, saya akan berjuang lebih keras untuk tinggal di rumah saya sendiri, mencari lebih banyak cara untuk mendapat bantuan tanpa menyerahkan kebebasan saya, dan memastikan saya benar-benar perlu ada di sana sebelum membuat langkah permanen seperti itu. Dan jika kalian menghadapi keputusan ini, saya harap kalian luangkan waktu untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah ini benar-benar yang terbaik untuk saya, atau hanya yang tampak paling mudah saat ini? Karena hidup yang kalian miliki hari ini, rutinitas, kemandirian, pilihan kalian, layak dipertahankan selama mungkin. Terima kasih telah bersama kami sampai akhir video ini. Sekarang, kami ingin mendengar dari kalian. Apa yang telah kalian pelajari sejauh ini dari cerita dan penyesalan yang saya bagikan? Silakan tinggalkan komentar di bawah video ini dan bagikan satu hal yang kalian pelajari dan akan kalian terapkan dalam hidup kalian ke depannya. Pikiran kalian sangat berarti bagi kami. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah, serta sukai, bagikan, dan berlangganan ke saluran YouTube kami agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih atas dukungan kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.